Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa di surga, syukur kepadamu atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dengan demikian Kau masih mempercayakan kepada kami suatu tugas untuk kami kerjakan. Pimpin dan tolonglah kami dengan panduan firman-Mu yang hendak kami renungkan pagi ini. Hati kami siap menerimanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 22 dan saya akan membacakan ayat yang ke-10 saja. Demikian. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Bapak Ibu Saudara, membaca kisah Raja Amazia, Raja Yehuda, mengingatkan kita untuk tidak sombong dan takabur. Ironis memang, Raja Amazia telah mengawali pemerintahannya di Yehuda dengan sangat baik. Ia memperkuat pemerintahannya dengan menghabisi para pembunuh ayahnya yang bisa memberontak dan menghancurkan pemerintahannya. Ia juga disebutkan Alkitab melakukan apa yang benar, walau tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Karena itu kemudian Tuhan mengaruniakan kepadanya kemenangan melawan bangsa Edom dan merebut kota Sela. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, keberhasilannya mengokohkan kerajaan Yehuda telah membuatnya sombong dan takabur. Ia menantang Raja Israel yaitu Yoas untuk beradu kekuatan. Terdengar aneh bukan? Ngapain nantang-nantang bangsa lain? Apalagi yang ditantang adalah saudaranya sendiri, suku Israel, yang seharusnya berkawan dengannya dan membangun kekuatan untuk menghadirkan pemerintahan Allah. Tapi itulah kesombongan, telah membuatnya takabur. Padahal Yoas sudah memberi peringatan untuk tidak perlu beradu kekuatan, karena Yehuda pasti akan kalah. Yoas menggambarkan bangsa Yehuda seperti rumput yang akan diinjak-injak binatang hutan. Tapi yang namanya sombong dan takabur, semua peringatan itu diabaikan. Akhirnya Amazia dan kerajaan Yehuda kalah. Yang lebih memalukan dan memprihatinkan adalah seluruh perkakas bait Allah di Yerusalem dibongkar dan diambil Raja Yoas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sombong dan takabur itu selalu merugikan diri sendiri. Dan ketika kita sebagai anak Tuhan sombong dan takabur, kesombongan kita juga akan mempermalukan Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan kita adalah pribadi yang rendah hati. Ia tidak mempertahankan status kealahannya, melainkan telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia di dalam Yesus dan menjadi hamba yang rendah hati sampai mati di kayu salib. Ketika kita sombong, orang lain akan tersandung untuk melihat Tuhan kita yang sejatinya rendah hati. Ada suatu kutipan menarik sebagai kritik bagi kita orang yang beragama. Iblis yang pernah di sorga jatuh karena kesombongannya. Tetapi kita yang belum pernah ke surga, sombongnya bukan main. Semoga kita semua terus belajar rendah hati, bahkan ketika kita menjalankan perintah Tuhan, kita menjalankannya tidak dengan kesombongan. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami yang seringkali tidak tahu diri dan menjadi sombong. Kami ini bukan siapa-siapa, bahkan jika kami boleh meraih keberhasilan, itu pun karena berkat pertolongan-Mu. Ampunilah kami kalau kami sering melupakan-Mu dan menjadi sombong. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi rendah hati seperti Engkau rendah hati. Berkatilah hidup kami hari ini ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa.